Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Nama saya Ajeng Rizkina Praitno. NIM saya 1924090102. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas psikologi konseling yang diampu oleh dosen saya, yakni Pak Agung Ridho Harmoko, SPSI MMMH Psikolog. Dalam video ini akan disajikan sebuah cuplikan yakni mengenai konseling. Konseling yang dilakukan yakni konseling individu oleh 2 orang, dan di sini kami ditugaskan untuk menjadi seorang konselor. Konseling sendiri merupakan hubungannya dengan klien, dimana kita berhubungan untuk yang bertujuan memberikan perubahan self dalam dirinya mereka. Tapi perubahan tersebut dilakukan oleh si konselingnya. Perubahan-perubahan tersebut itu timbul dari insight atau pencerahan yang kita berikan terhadap si konseli tadi. Dalam konseling yang dilakukan, kita sendiri sebagai seorang konselor harus memiliki kepekaan, selalu mensupport, dan memiliki rasa empati terhadap klien yang akan menjadi konseli kita nantinya, dimana kita juga harus aktif dan responsi terhadap apa yang diceritakan seorang konseli nanti. Kita juga harus membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya dengan cara konseli itu mengenali atau peka nih, atau juga tahu akan masalah yang sedang dihadapi. Menemukan insight adalah misi utama kita seorang konselor untuk klien kita nantinya. Maka dari itu akan saya mulai atau saya sajikan video konseling yang saya lakukan terhadap seorang anak SMP kelas 3 atau kelas 9, yang dimana diceritakan atau dikasuskan si pasien ini atau klien kita ini memiliki masalah pada masa pubertasnya. Dan teknik yang saya gunakan adalah teknik pendekatan afektif, di mana teknik ini yang dikemukakan oleh tokoh psikologi Gestalt, yakni dengan bertumpu pada psikologi humanistik, di mana memperkuat kesadaran atau awareness terhadap diri sendiri. Manusia itu berjuang untuk mencapai keseluruhan dan integrasi dari pikirannya, perasaan, dan tindakan. Jadi di sini saya hanya mensupport klien saya atau konseli saya untuk bisa sadar akan dirinya sendiri, self love, dan memperkuat pendapat, pikiran, serta menghargai akan dirinya sendiri. Karena di sini klien saya merupakan remaja yang sedang mengalami kebingungan atas masa pubertas yang dialami dan masalah-masalah yang timbul di kesehariannya. Maka dari itu akan saya lanjutkan pada video konseli yang saya lakukan. Oke, selamat pagi. Salam kenal, nama saya Ajeng Rizkina Praitno. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupa. Boleh nih perkenalkan nama adik siapa nih ya? Oke Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal Kak Ajeng. Perkenalkan, aku Caca Anita, biasa dipanggil Caca. Alhamdulillah. Iya. Halo Kak Ajeng. Alhamdulillah kabarku sehat Kak.
Oh, namanya Caca ya. Wah, Ya, Kak alhamdulillah Ajeng. ya. Baik nih ya kabarnya. Oke, karena kita udah berkenalan ya, pasti akan lebih gampang nih berkomunikasinya. Oke, Caca kelas berapa sekarang? Oke, Kak. Aku sekarang kelas 3 SMP atau kelas 9. Lagi padat-padatnya banget ya, udah mau ujian pasti ya. Mau Benar. SMA nih ya, nah udah mau ABG dewasa ya. Oke, sebelumnya saya mau memberitahu, kan Caca melakukan eh, reservasi mengenai konseling ya di hari ini, di hari Minggu ini bersama saya sendiri. Saya akan menjadi konselornya Caca hari ini dengan sesi yang akan berlangsung itu selama 30 menit dalam konseling ini, kurang lebihnya sih ya. Nanti Caca santai aja, jangan dibuat tegang atau lain halnya itu, karena kita cuman mau ngobrol doang, sharing-sharing aja kayak Caca sama temennya gitu, apa ngobrol-ngobrol biasa, gibah ya lebih tepatnya ya. Tapi di sini nanti bukan kayak wawancara atau kayak apa yang saya harus tanya-tanya terlalu formal sama Caca sendiri, enggak. Caca cuman kayak hanya bercerita aja, kayak sharing-sharing aja sama kakak. Misal bisa dipahami sebelumnya dari saya beritahu tadi. Bisa, Kak. Bisa dipahami. Nah, oke. Baik. Udah siap belum? Sudah, Kak. Sudah siap. Udah siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya sesi konselingnya. Gimana nih puasanya? Udah ada yang bolong-bolong belum nih sebelumnya? Alhamdulillah puasanya sejauh ini lancar nih, Kak. Dan belum ada yang bolong sih, Nah, syukurnya. asik ya. Tapi ntar bisa aja nih lah habis pas mau lebaran ya, bisa aja ya. Tapi kalau misalnya masih ini masih lancar ya alhamdulillah. Oke, menyambung yang tadi nih, kan kegiatan sehari-harinya Salsa sebagai anak kelas 9 atau kelas 3 SMP ya, pasti sangat padat-padatnya ya Caca. Gimana nih eh, kesibukannya Caca di selama menjadi anak kelas 3 apa aja nih? Boleh diceritain nggak nih? Boleh, Kak Ajeng. Kalau kesibukan aku karena udah kelas 3 dan sebentar lagi mau lanjutin ke SMA, ya sama aja sih sama teman-teman yang lain juga, teman-teman kelas 3 yang lain juga. Aku biasa belajar di sekolah juga, terus aku juga mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk SMA, yaitu aku mengikuti bimbel dan les-les lainnya atau bimbel lainnya. Terus aku juga lumayan aktif sih Kak untuk organisasi, kalau SMP sih namanya OSIS gitu, organisasi di sekolah. Itu aja sih Kak yang aku lakuin. Seperti yang saya bilang tadi ya, padat banget ya. Ikut organisasi juga pasti sangat humble nih. Suka banget sama ketemu banyak orang juga. Wah, Caca sendiri gimana bisa mengatur semua yang tadi Caca ceritakan? Terus gimana apa sih kegiatan yang tadi itu ada beban gak nih sama Caca? Yaitu mengaturnya gampang gak nih buat Caca? Oke, kalau untuk mengatur waktu ya Kak Jung ya. Oke, Ya. kalau untuk mengatur waktu sendiri sejauh ini apa ya, sempat apa sih namanya, sempat rada susah sih Kak, soalnya aku belajar, aku ikut organisasi dan bimbel juga. Tapi aku ngejalanin aja sih, walaupun ya masih ada kadang suka capek, suka bad mood gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga proses. Iya ya. Dari intonasi Caca sendiri udah terlihat
lemah ya, pasti kan ada sesuatu yang ingin diceritakan nih di dalam berkegiatannya nih, apa yang masih mengganjal, apa yang buat Caca bad mood tadi, apa nih? Coba ceritain, deskripsikan aja. Kan tadi intonasinya Caca sendiri kayak, gimana nih gitu. Boleh deh cerita. Ya nih Kak, aku ngerasa balik ke pertanyaan Kak Ajeng sebelumnya, aku ngerasa yang apa ya, aku kurang dalam membagi waktu gitu, terus aku mudah banget buat bad mood, terus emosi aku tuh nggak stabil Kak. Kadang aku sebentar bisa sedih, sebentar bisa marah atau nangis, kadang juga bisa senang seketika. Itu sih Kak, aku lagi naik turun gitu deh, emosinya nggak stabil. Hmm, Berarti akhir-akhir ini lagi suka banget bad mood, emosi yang nggak stabil, terus eh, mudah marah gitu ya. Kalau Iya Kak. misalnya Caca sendiri berarti intinya kayak bingung gitu nggak sih akan amarahnya Caca? Hmm, iya sih Kak, kadang suka bingung gitu kayak nggak tahu nih alasannya kenapa ya aku tiba-tiba bisa marah, kenapa ya aku tiba-tiba bisa nangis. Kadang aku juga bingung apa sih yang terjadi sama diri aku gitu Kak. Makanya mungkin Hmm, aku mau minta ya. minta apa mau sharing gitu sama Kak Ajeng. Oh, sekarang kan Caca kelas 3 SMP ya, berarti masih di masa pubertas yang masih menggebu-gebu banget ya. Mungkin itu salah satu faktornya juga nih Caca di pelajaran biologis pasti udah dipelajarin sendiri kan di mana masa pubertas itu datang, apa aja perubahan yang akan terjadi nih ya. Caca mungkin kurang mengontrol di masa pubertas ini, mungkin kayak masalah remaja yang datang gitu ke Caca, gimana remaja kan masa-masanya mencari jati diri ya. Mungkin karena itu yang membuat Caca sendiri bingung akan pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam diri Caca, bagaimana cara mengatasinya, dan gimana sih kenapa aku marah, kenapa aku bisa bad moodan banget gitu. Mungkin kayak gitu. Caca gimana nih? Apa iya nih yang saya bicarakan? Menurut Caca gimana? Oh, gitu ya Kak. Iya sih Kak, aku ngerasa mungkin karena perubahan di diri aku, perubahan emosi aku, mungkin salah satu faktornya memang lagi di masa-masa pubertas yang Kak Jen sampein gitu. Terus aku tuh sering overthinking gitu sih Kak, kadang suka insecure gitu sih sama penampilan aku. Aku kadang ngerasa kalau aku tuh kayak kayak apa ya, berat badan aku tuh tiba-tiba naik. Terus apa pola makan, pola tidur aku karena udah kelas 3 ini jadi nggak teratur gitu loh. Jadi nggak teratur gitu Kak, berantakan gitu jadinya. Karena aku kadang tuh suka apa ya, sulit gitu sih untuk kontrol waktu aku, makanya kadang suka kebablasan. Terus Hmm. aku juga ngerasa banyak teman aku tuh kayak wah dia nih cantik loh gitu. Kayak kelihatan perfect aja gitu mungkin dari segi fisiknya. Terus banyak juga misalkan teman-teman aku yang teman-teman cowok aku gitu yang naksir gitu-gitu sih Kak. Aku tuh kayak tambah kepikiran aja karena penampilan aku tuh kayak nggak menarik gitu. Gitu sih Kak, sebenarnya sih malu sih untuk sampaiinnya. Nggak usah Terus juga malu, nggak apa-apa. Emang itu masa-masanya lagi hal tersebut terjadi. Saya sendiri kan tahu nih, saya juga sudah melewati ya masa pubertas yang Caca landa, di mana Caca sendiri kan udah mulai tertarik sama lawan jenisnya, walaupun bukan masalah kayak pengen menjalin hubungan atau apa kan kayak Caca sendiri pengen terlihat gimana sih penampilan aku di mata orang lain, aku tuh gimana sih bagus nggak ya,
tuh rapi nggak ya, gini gitu kan. Untuk masalah yang overthinking tadi nih, itu tuh nggak boleh sama sekali ya Caca. Itu tuh walaupun suatu hal yang sepele awalnya, tapi kalau dipikirin terus, mana jadi merasa beban pikiran sendiri terhadap Caca kan. Maka dari itu tuh Caca harus bisa menghapus kata overthinking itu dalam pikiran Caca. Caca harus bisa selalu berpikir positif, selalu melakukan suatu hal atau pemikiran yang Caca buat tuh ya dipikirkan sesuai atau sewajarnya, tidak perlu menambah-nambah faktor-faktor lain yang belum tentu faktor lain itu eh, bakalan ada di dalam pemikiran Caca atau bakalan ada di dalam kenyataannya itu terjadi ya, agar Caca sendiri nih tadi kan kayak kebingungan nggak bisa dapat jawaban dari apa arahnya Caca. Nah itu tuh bisa jadi penyebab awal kenapa Caca nggak bisa dapat jawaban akan kemarahan, akan kebingungan Caca. Karena kan overthinking tadi nggak menyelesaikan masalah tadi, malah menambah masalah yang Caca dapatkan. Gimana? Uh, Caca tuh harus mengusahakan si overthinking tadi menghilang ya dari pemikiran Caca. Gimana? Caca uh, pernah ngelakuin tadi kan memperbaiki penampilan ya. Iya. Caca sendiri ada usaha untuk memperbaiki penampilan itu tadi. Hmm, benar sih Kak yang disampaikan Kak Ajeng, mungkin aku memang harus bisa mengontrol apa yang aku pikirin gitu kan. Nggak semuanya bisa aku masukin aku masukin ke beban pikiran aku, nanti yang pusing sendiri aku juga gitu kan. Kalau masalah penampilan sih sebenarnya aku udah berusaha ngelakuin diet sih Kak, beberapa waktu yang lalu, tapi berujung bikin aku jadi sakit, terus imun aku jadi turun, dan itu bisa mengganggu aku ketika aku lagi di sekolah. Aku jadi nggak fokus belajar, nggak bisa konsentrasi terhadap pelajaran. Terus jadinya tuh dampaknya itu ke nilai-nilai aku sih Kak, yang bikin aku tuh wah ini nilainya kenapa segini ya, kenapa rendah ya, apa karena aku sakit atau bagaimana gitu. Terus saat ditanya orang tua karena nilai aku rendah, aku nggak bisa jawab, soalnya malu sih bilangnya ke orang tua kalau aku lagi ngelakuin diet sih Kak, gitu Kak Jang. Oke, dari awal kata palu sering banget terucap dari Caca ya. Sebenarnya malu juga tuh nggak boleh ya. Kan kalau misalnya dari orang tua tadi kan kayak merasa kok ada anak-anaknya nilainya turun nih. Pasti kan orang tua sendiri merasa kayak, oh ada yang nggak beres nih terhadap anaknya ya. Makanya kan orang tua menanyakan ke Caca kan, kenapa nih, ada apa nih. Berarti kan Caca, karena Caca merasa malu di bagian dia tadi kan, kayak kayak mungkin menurut orang sih tinggal ngomong-ngomong aja, tapi kan ya dalam hati orang berbeda kan. Menurut Caca itu kan kayak aku nggak bisa nih ngomong kalau hal tersebut, takutnya ya itu tadi kan overthinking, takutnya orang bilang apaan sih diet doang kok malu, apa sih ini doang gini 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 gitu kan. Jadi kan Caca sendiri kan udah overthinking tadi yang bikin Caca tidak bisa menemukan jawaban, tidak bisa terbuka terhadap orang tua sendiri. Komunikasi yang terpenting saat ini lagi pubertas tuh pasti orang tua sangat berperan penting dalam perannya untuk mendidik anaknya. Dari Kak Ajeng sendiri memberikan gambaran mengenai bagaimana sih Caca untuk permasalahannya ini adalah Caca harus ya bisa terbuka akan komunikasinya terhadap orang tua, lebih menyayangi diri Caca sendiri, self
love ya terhadap Caca. Jauhkan pikiran-pikiran overthinking tadi. Intinya percaya dulu terhadap diri sendiri, terhadap diri Caca sendiri, self love sendiri itu tuh bentuk penghargaan akan diri Caca sendiri sebenarnya. Dimana Caca tuh kalau misalnya menghargai diri sendiri pasti akan selalu bersyukur akan apa yang diberikan, apa yang datang, apa yang Caca terima gitu. Jadi Caca kan self love, akan menghasilkan self confident juga, terus juga akan juga menghasilkan gimana sih cara Caca untuk self speak up apa yang ada di dalam diri Caca, karena dari tadi itu self confident itu sudah terbentuk, maka kan Caca harus bisa yaitu mencintai akan diri Caca sendiri atau menghargai Caca sendiri. Nah, kalau misalnya udah nih semuanya terkumpul, udah terbentuk, maka kan Caca sendiri akan enak untuk bercerita tadi masalah-masalah tadi terhadap orang tua Caca, karena kan Caca udah bisa menemukan jawaban akan permasalahan yang Caca temukan, jadi Caca bisa memberitahu alasannya mengapa, bagaimana Caca akan bertanggung jawab akan permasalahan atau jawaban atau pilihan Caca akan melakukan diet ini itu kan Caca akan bertanggung jawab nih terhadap hal tersebut, dan ketika Caca berkomunikasi dengan orang tua Caca, Caca sendiri bisa memberikan informasi atau faktor atau alasan-alasan mengapa Caca melakukan tersebut. Jadi orang tua sendiri mengetahui, oh jadi anak saya ngelakuin kayak gini karena ini, penyebabnya ini. Jadi orang tua sendiri lebih gampang untuk bisa memberikan responsibility mereka terhadap anaknya nanti. Gitu sih dari Kak Ajeng dalam memberitahu dan memberikan informasi mengenai masalahnya Caca sejauh ini. Gitu ya, Caca. Gimana? Caca sendiri. Baik, Kak. Mungkin dari yang Kak Ajeng sampaikan, Caca jadi paham kalau kita tuh harus mencintai diri kita harus menerima diri kita apa adanya, baik itu mungkin secara fisik, ataupun apapun deh yang lagi dirasain, kita harus bisa menerima itu gitu. Dan ikhlas sih, Kak. Memang ikhlas tuh ya mau nggak mau ya harus tetap kita jalani dengan lapang dada sebenarnya. Semoga Caca bisa ngelakuin hal yang Kak Ajeng sampein. Terus Caca juga berusaha nih Kak biar bisa terbuka dan menceritakan apa yang sedang Caca alami atau apa yang sedang Caca rasain ke orang tua ataupun dengan teman-teman terdekat. Gitu sih Kak. Nah, iya, bener banget ya, Caca. Kak Ajeng hanya mengingatkan dan mensupport Sasa untuk bisa berubah atau mendapatkan insight dari pengetahuan yang Kak Ajeng berikan terhadap Caca sendiri. Gimana rasa bertanggung jawab, self-love tadi, remembering akan diri sendiri, agar menghasilkan self-confidence dan speak up terhadap diri Caca sendiri, dan juga gimana Caca bisa bersikap akan diri Caca sendiri agar Caca bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi Caca ceritakan terhadap saya, Kak Ajeng ya. Dan saya ingin berharap bahwa Caca bisa cepat merubah pemikiran Caca mengenai overthinking tadi, menjauhkan hal-hal negatif lah dalam diri Caca, dan Caca sendiri bisa cepat nih berubah, terus jadi produktif, jadi menjadi orang yang positif, terus dalam masa pubertas ini dilalui secara normal, dilalui secara positif, jadi kan tidak menjadikan hal-hal negatif yang akan datang ini terhendat gitu. Jadi Caca akan ya menjadi orang yang positif tentunya. Dan
lebih terbuka terhadap orang tua Caca, walaupun hal sepele menurut Caca, tapi pasti orang tua sangat menginginkan anaknya untuk bisa terbuka, bercerita, ya ingin mensupport anaknya sendiri. Oke, gitu ya Caca. Oke, baik. Untuk sesi konseling ini udah selesai ya jamnya. Kakak akan menyelesaikan konseling ini tentunya. Terima kasih kepada Caca yang mau bercerita, sharing-sharing nih sama kakak akan masalahnya tadi atau ceritanya tadi nih. Eh, Semangat buat Caca tentunya, udah mau kelas 3, mau SMA. Semoga dapat nilai yang memuaskan, dapat sekolah yang diinginkan ya Caca. Terus masalah tadi bisa selesai dengan baik, jadi nggak mengganggu aktivitas Caca nih. Terus tentunya self love dan overthinking ya Caca. Jangan overthinking, sorry. sorry. Oke, gimana nih Caca sendiri? Oke, Kak. Sebelumnya makasih ya Kak Ajeng udah mau ngedengerin cerita yang Caca sampein, udah mau ngedengerin unek-unek mungkin yang gak bisa Caca ceritain ke orang lain, mungkin dengan bercerita mungkin ke ahlinya mungkin yang mengenai ini mungkin lebih lebih ada insight-insight baru atau mungkin masukan baru mungkin untuk apa ya untuk masalah yang lagi Caca hadapin. Terus senang juga nih berkenalan dengan Kak Ajeng. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Makasih banyak. Saya juga senang berkenalan dengan Caca. Ya, tentunya kalau konseling saya hanya memberikan insight, hanya memberikan pengetahuan, hanya bisa mensupport Caca karena dalam masalah ini Caca sendiri yang harus bisa keluar dari masalah tersebut. Jadi Caca sendiri yang harus bisa bertanggung jawab akan diri sendiri atau ya self ya sendirinya harus bisa tadi karena saya membantu untuk menjelaskan tadi kebingungan Caca, saya sendiri ya membantu itu hanya sekedar sampai situ agar Caca dapat insight dari pengetahuan yang saya berikan dan Caca sendiri berusaha untuk keluar dari permasalahan tadi ya Caca tentunya. Oke, semoga usaha Caca cepat ya dilakukan. Kakak mensupport Caca selalu. Kalau misalnya Caca mau melakukan konseling lagi atau ingin nambah cerita atau gundah gelisahnya Caca, boleh lagi ya melakukan konseling sama kakak. Tentunya Baik Kak Ajeng. kakak terbuka, kakak akan selalu mendengarkan ceritanya Caca. Oke, terima kasih banyak. Sampai Bye-bye, jumpa. sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca, dadah. Waalaikumsalam. Baik, itu merupakan video konseling yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton dan melihat video konseling di mana saya sebagai konselor. Terima kasih kepada Pak Agung yang sudah memfasilitasi mahasiswa psikologi konseling untuk melakukan tugas menjadi seorang konselor karena menurut saya bermanfaat untuk saya mengasah bagaimana saya akan menjadi konselor nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.